Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata wayang kulit? Sebagian besar dari kita pasti terbayang sebuah benda yang dipergunakan sebagai alat pertunjukan seni tradisional Indonesia. Sesuai namanya, wayang kulit memang berbahan baku utama kulit hewan seperti sapi, kambing, atau kerbau. Untuk wayang yang digunakan untuk pertunjukan, kulit kerbau paling disukai karena kualitasnya lebih baik di antara kulit lainnya, karena terasa lebih lentur. Mungkinkah wayang kulit dibuat dari bahan selain kulit? Adalah seorang seniman asal Magelang, Sujono Kron, yang memiliki ide out of the box untuk berinovasi membuat wayang dari bahan lain. Pilihannya jatuh pada bahan plat baja lapis aluminium zinc atau disebut Nexalum. Selama ini pengrajin asal Magelang itu memang telah akrab dengan plat galvalum yang kini lebih dikenal dengan Nexalum tersebut. Plat baja yang biasanya digunakan sebagai material bangunan seperti atap, talang, kuda-kuda baja ringan, di tangan terampil Sujono diolah menjadi karya seni yang indah. Karya seninya telah beberapa kali dipamerkan dan banyak karyanya yang telah menjadi bagian dari keindahan interior atau eksterior di beberapa hotel di Indonesia. Kali ini, Sujono menyalurkan jiwa seninya untuk mengeksplorasi plat Nexalum menjadi sebuah wayang. Itu sebenarnya ceritanya itu panjang. Memang sebelum itu saya tahun 2001 sudah mengerjakan tentang pembuatan patung dari galvalum juga. Tapi untuk akhir-akhir ini selama tahun 2021 ini saya membuat wayang yang dari galvalum juga. Itu berawal dari teman saya. Dari teman saya itu ingin membuat sebuah tempat wisata. Nah, itu memanggil saya untuk memberi masukan untuk bikin wisata yang sifatnya itu membuat sesuatu yang dipasang di luar ruangan. Berkaitan dengan tentang kebudayaan, variasi ya. Suara variasi. Nah, maka saya memberi saran, kalau ingin mengangkat kebudayaan, itu lebih enaknya itu pakai jenis besi yang tahan terhadap karat atau cuaca. Yuk apa Pak Jono kan gitu. Ya kira-kira dari Nexalum itu salah satu contoh yang tahan terhadap cuaca. Kreativitas ini tentu disambut baik oleh PT Tata Metal Lestari yang merupakan perusahaan pelapisan plat baja lapis anti karat bermerek Nexalum. Nexalum sendiri banyak digunakan oleh produsen genteng metal maupun baja ringan di Indonesia. Salah satu perusahaan nasional yang menggunakan produk Nexalum adalah PT Tata Logam Lestari. Perusahaan yang sama-sama di bawah naungan Tata Logam Group ini menjadikan Nexalum sebagai bahan baku kuda-kuda baja ringan bermerek Tasso. Tidak hanya dipercaya di dalam negeri, kualitas Nexalum juga telah mencapai standar internasional. Terbukti Nexalum telah menembus pasar ekspor di Amerika Serikat, Australia, Pakistan, India, dan negara-negara di Amerika Selatan. Itulah sebabnya Tata Metal Lestari memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sujono Kron yang telah memilih bahan baku yang berkualitas, kuat, dan tahan lama untuk menjadi sebuah karya seni kebanggaan Indonesia. Saya membuat wayang itu dari Nexalum itu sejumlah 101 biji. Banyak sekali. Iya, itu salah satunya yang ini. Ini salah satu contoh karya-karya. Ini ukuran paling kecil itu 50 cm. Ukuran yang terbesar 2 meter. Nah, kemudian setelah kita buatkan mungkin masyarakat atau orang itu kadang-kadang kok bikin wayang kok besar segitu kan gitu. Nah ini maksud dan tujuan saya adalah bagaimana ketika sebuah barang atau produk, karena yang namanya Nexalum itu dipandang dari masyarakat atau orang umumnya itu biasanya ke pembangunan, atap atau pembatas, biasanya seperti itu. Tapi bagaimana kita mengolah dengan sentuhan seni, Nexalum itu bisa berkembang berbagai macam bentuk produk. Nah, akhirnya saya mengembangkan jadi wayang, jadi patung, kemudian jadi gelantungan-gelantungan. Nah, sementara ini di Magelang baru berkembang tentang wisata di Magelang. Salah satunya yang bentuk-bentuk burung, serangga itu yang untuk awal pertama kali. Jadi misalkan untuk dibikin ornamen-ornamen, hiasan di dinding ataupun itu juga bisa ya Pak? Itu bisa. Ya. Nah, maka saya kadang-kadang
dengan anak-anak ya, dengan anak-anak kampung saya kumpulkan. Yuk kita bikin serangga, kan cuma pakai gunting. Iya betul. Nah, kan agak enak. Nah, ini selama ini yang saya jalankan seperti itu. Karena untuk bagaimana Nexalum itu bisa berkembang, tidak hanya sekedar untuk ke material ke pembangunan, tapi untuk seni yang lain. Dan saya berharap untuk ke generasi saya ke bawah itu bisa menemukan bentuk-bentuk ide-ide yang lain. Itu harapan saya. Jadi orang itu tidak terpaku. Misalnya batu hanya untuk patung itu tidak. Bisa untuk yang macam-macam. Gawalun juga seperti itu. Kanvas juga seperti itu. Tata Logam Group tentunya memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, termasuk hal yang berhubungan dengan kesenian dan kebudayaan. Kan dulu pernah saya ngirim video ke Mbak Yuli tentang pembuatan dari Nexalum itu. Mbak Yuli bilang, Pak Jono apa ini nggak susah kan gitu. Ya, saya jawab bentuknya plat ya, bentuknya kan? plat kok bisa seperti itu. Saya jawab enak aja. Oh saya sejak dulu hidupnya susah, jadi susah itu saya nikmati kan gitu. Maka segala macam itu misalnya kalau memang diolah, memang dipelajari, itu akan tercapai apa yang dimaksud dan apa yang menjadi pikiran kita gitu. Jadi tidak terpaku, oh ini harus ini harus ini, tidak. Dan lebih hebatnya lagi nih wayang Nexalum itu satu-satunya di dunia ya. Nah, baru kali ini ya. Kan saya membuat produk itu sebelum Nexalum ya. Iya betul. Itu kan ada produk-produk lain. Iya benar. Nah setelah Mbak Yuli kirim saya dari Nexalum, saya bikin perbedaannya terasa. Dari segi produksi. Dari produksi. Beda ya. Beda. Misalnya ya, saya bikin satu contoh wayang sama-sama wayang. Iya, baik. Ini Nexalum, ini yang lain. Yang lain itu ketajamannya lebih kuat. Nexalum tidak. Ini saya membuktikan real. Ini saya sendiri. Gampang beler yang lain ya. Yang lain dia beler. Dan beler saat produk itu dijatuhkan akan terasa. Kalau suaranya kencang pasti ketika kadar besinya mungkin lebih banyak. Kalau Nexalum mungkin lebih sedikit karena dijatuhkan biar sama bir. Suaranya beda, udah beda. Itu untuk memilih, untuk kelas, untuk kelenturan itu bisa. Ini karena saya membedakan karena dikirim dari itu. Jadi bisa membedakan ini merek ini, oh ternyata itu beda. Karena mungkin segi dari percampuran, kira-kira seperti itu pikiran saya. Oh iya Pak, ini kan Pak Sujono kan baru pertama ini ya membuat wayang dari bahan Nexalum. Iya. Suatu karya yang mungkin orang banyak menilai ini luar biasa, dari plat Nexalum bisa dibentuk sebagai wayang. Untuk kedepannya ini mungkin Pak Sujono sudah ada ide atau rencana untuk membuat plat Nexalum ini menjadi karya seni yang mungkin lebih wah atau seperti apa Pak? Gini ya, karena saya untuk bergerak di dunia ini kadang-kadang belajar dari perkembangan. Misalnya saya membuat patung, bagaimana isu lingkungan seperti apa, teman-teman seperti apa, kan itu saya pelajari. Nah ketika saya membuat dari Nexalum ini isu yang berkembang dari masyarakat, dari teman-teman agak merespon hal seperti itu. Artinya, oh ini bisa dibuat yang lain kan gitu. Nah pikiran saya sebagai pelaku seni, kenapa Nexalum itu dibikin yang lebih luas lagi. Contoh, misalnya saya membuat sebuah rumah kampung ya. Iya betul. Itu sebuah aksesoris, di tiang-tiangnya pakai ukiran. Ukiran dari Nexalum ya. Kemudian dari dinding, dari atapnya, biasanya kan polos kalau orang Jawa. Kenapa tidak harus dikasih ornamen yang dari Nexalum juga? Kemudian resplang itu bisa sekali, menurut saya bisa sekali. Itu untuk mempermanis. Nah itu sebagai misalnya gini, kita hidup, kita kan harus pakai baju. Betul. Itu kan formal ya. Iya formal. Nah, Nexalum hanya untuk gelang, untuk hiasan. Gelang, bisa kacamata, untuk perhiasan, untuk aksesoris yang lain. Itu kan luas, aksesoris itu kan luas. Nah itulah Nexalum nanti bisa nerobos di situ menurut saya itu. Harapan Bapak ini sebagai pelaku seni, bagi seorang seniman, untuk kedepannya itu di masa Covid pandemi seperti ini seperti apa Pak?
Nah, untuk saya ya di saat pandemi seperti ini memang sebenarnya sangat prihatin sekali ketika ada problem seperti ini sebagai pelaku seni atau yang lain itu drop ya. Terimbas semua. Terimbas ya, semua. Tapi saya sebagai orang hidup di kampung dengan masyarakat terbiasa, memang saya selalu menggalakkan bagaimana ketika generasi kita selalu kita kumpulkan. Setiap minggu saya bina, itu tari, atau itu bikin patung, atau melukis, atau bikin aksesoris dari Nexalum. Itu saya bikin. Jadi generasi yang sekarang ini tidak terlalu jenuh. Karena satu, saya sangat khawatir dengan perkembangan sekarang ini kayak HP, sekarang game yang menjadi utama anak-anak. Nah itu keprihatinan saya seperti itu. Maka saya setiap 1 minggu sekali pasti mengumpulkan anak-anak untuk memberi masukan atau memberi keterampilan dengan pembinaan seperti itu. Jangan sampai kita larut di saat COVID seperti ini. Karena COVID itu kan tidak bisa dilihat. Kena atau tidak nggak tahu. Iya, nggak kelihatan. Nah bisanya kita hanya jaga-jaga dan selalu menjaga imun dan selalu berkreativitas. Kira-kira itu tujuan saya seperti itu. Untuk kesuksesan sebenarnya itu sukses itu kan relatif ya. Itu kan relatif tergantung kita Cara mensyukurinya. cara ya, Pak, mensyukurinya. Betul. Nah kita paling tidak kecintaan ya, kecintaan terhadap kebudayaan, kecintaan terhadap kepedulian terhadap sesama. Kita harus selalu membangun. Kita harus membangun. Sebagai contoh gini, misalnya saya sebagai pelaku seni, saya ya juga lukis. Saya terbiasa melukis. Kayak mengadakan pameran. Pameran kan tujuannya satu, dikenal. Betul. Juga salah satu dari Gafalun itu juga bagaimana bisa dikenal. Salah satu pameran. Ini diawali dengan pementasan itu sebetulnya itu luar biasa. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, kota per kota, saya yakin hal seperti itu. Karena ini promosi, menurut saya promosi yang tidak mahal. Dibandingkan di televisi berapa menit sekian juta. Iya, Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan langsung menyasar ke pelaku-pelakunya. Berarti kan kita bisa kerjasama dengan seniman, banyak seniman ya. Saya rasa harus seperti itu ya. Iya. Dan saya sebagai pelaku seni bagaimana ketika itu gagasan, ide, ilmu saya itu bisa saya tularkan ke misalnya ke Nexalum atau ke generasi yang lain. Iya, Apa salahnya kira-kira itu? betul. Yang paling satu, karena orang itu saling mengisi, saling menguntungkan, tidak saling menjatuhkan, itu aja. Kesetiaan itu harus yang kita jaga. Setia. Setia terhadap teman, setia terhadap produksi, setia terhadap karya. Itu memang harus, kesetiaan itu harus kita tanam di dalam hati. Maka yang namanya kesetiaan itu kan berimbas kepada diri kita sendiri. Yang namanya setia, kerja akan lebih bagus, kerja akan lebih semangat, kerja akan lebih baik. Secara otomatis. Dan kesetiaan itu memang harus dibangun. Salah satunya apa? Ya seperti ini. Iya. Mengadakan seperti ini kesetiaan. Siap. Menyenangkan semua orang, menyenangkan teman. Kira-kira seperti itu. Untuk di selain saya mengolah dari Nexalum, itu saya juga membuat sebuah lukisan. Satu itu dari sampah-sampah plastik, ya. Plastik, Pak. Sampah plastik. Sampah. Jadi saya mencari plastik yang kita buat itu lewat anak-anak. Tiap minggu cari di kampung-kampung. Jadi kayak bank sampah. Iya gitu kayak ya, Pak, bank ya? sampah saya kumpulkan, saya ngumpulkan yang warna merah, kuning, hijau saya kumpulkan. Kemudian saya bakar. Mungkin ada contohnya itu di sana kalau mau melihat contoh-contoh karyanya. Boleh, Pak? Iya, iya. Bro, nonton lukisan Pak Sujono Ya. dari limbah sampah. Nah, Keren ya. Wah, ya, ini yang salah satunya karya saya yang dari sampah plastik ini. Oh, ini dari sampah plastik ya, Pak? Yang ini. Pasen grenjel-grenjel ya, Pak itu ya. plastik. Dan untuk pewarnaan ini saya tidak menggunakan warna yang dari cat atau apa. Jadi saya menyesuaikan
warna plastik, misalnya biru, saya juga ambil sampah yang biru. Ya, kemudian merah juga ambil plastik yang merah. Dan ini karya ini menggambarkan sebuah tari sebetulnya. Tari ini tari karya saya. Murni karya saya yang namanya tari topeng Saujana. Artinya apa itu? Saujana. Iya. Tari topeng Saujana ini, Saujana itu artinya sejauh mata memandang. Jadi gini, ketika saya memandang tentang Nek Salum ya, sekarang Nek Salum baru berkembang. Orang umum atau orang awam itu memandang Nek Salum itu baru berkembang, luar biasa, Nek Salum berkembang, tapi tidak membayangkan bagaimana bisa berkembang proses ke belakang. Proses produksinya ya Pak ya. Bagaimana proses membangunnya, bagaimana proses memasarkannya, bagaimana proses memberi kekompakan dengan krunya. Ini Saujana, sejauh mata memandang. Jadi memandang itu tidak dipandang ketika jadi bunga, tapi pandanglah bagaimana merawatnya. Nah, kira-kira itu dari nyiram, dari memupuk, prosesnya ya. Proses untuk kehidupan ini topeng Saujana. Tuh, ini karya saya tahun 2007 waktu itu. Ini sebuah tari. Dapat ide untuk menggunakan limbah plastik ini dari mana Mas? Nah, kok plastik bisa dijadikan gini? Idenya itu seperti apa dulu? Waktu itu saya tahun 95 itu, waktu itu kan sebagai penatah topeng kayu itu agak vakum. Pahat. Kemudian itu vakum. Saya memutuskan pinjam uang dari tetangga itu 16 juta untuk beli bajak. Setelah dibajak ke sawah, saya bertahun-tahun membajak itu. Secara otomatis saya ke sawah, buruh di petani, menemukan gangsir, menemukan orong-orong, menemukan capung. Akhirnya saya buat topeng. Nah, topeng ini topeng, sebenarnya topeng. Nanti di rumah saya ada topeng. Setelah topeng, setiap hari saya juga interaksi dengan para petani. Keluhan bagaimana tentang pemumpukan, bagaimana saya merasa prihatin. Karena apa? Karena waktu itu para petani itu kalau mengolah tanah itu sudah ketergantungan dengan pestisida. Nah, menurut saya pestisida itu lambat laun akan merusak jiwa kita. Karena gini, hasil bumi yang dipacu dengan pestisida secara otomatis akan mengandung racun. Yang kita konsumsi pun akan mengandung racun. Nah, penyampaian saya adalah pesan dan saya adalah bagaimana mengolah tanah dengan sehat, dengan organik. Itu tujuan secara alami. Itu tujuan saya menciptakan sebuah karya tari topeng Saujana atau serangga dengan bahan-bahan limbah ini. Tujuannya seperti itu. Maka kemarin sempat diundang di Bali untuk menjelaskan tentang karya-karya ini, tentang peduli lingkungan. Kira-kira itu tentang lukisan dari limbah plastik. Iya, ini selain aktif di dunia seni, khususnya untuk seni lukis, seni pahat dan lain-lain, mungkin Mas Bapak ini aktif di organisasi atau untuk kepedulian lingkungan dan lain-lain, apa itu? Untuk keaktifan di keorganisasian itu pasti ya. Itu pasti karena salah satu misi saya atau tujuan saya akan menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi tentang karya saya. Misalnya tentang ke petani, ke kelompok petani. Iya, saya masuk di situ. Organisasi saya masuk. Kemudian organisasi kepemudaan saya masuk di situ juga. Saya masuk. Itu salah satu contoh. Kemudian ke komunitas ke 5 gunung yang basisnya semua seniman, saya masuk di situ juga. Karena untuk membangun yaitu wawasan atau pertimbangan pola pikir. Selaras dengan nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kreativitas dan inovasi, Tata Logam Group selalu mendukung kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Oleh karenanya, Tata Logam Group ikut berbangga akan keberadaan seniman besar seperti Sujono Keron yang telah berhasil mengkolaborasikan industri dan seni menjadi suatu karya besar, wayang baja Nek Salum pertama di dunia. Semoga ide, semangat, dan kerja keras Sujono Keron dapat memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi, menciptakan karya berkualitas yang membanggakan Indonesia dan bermanfaat bagi orang lain.
Bagi Anda yang penasaran ingin menyaksikan bagaimana wayang baja Nek Salum ini dipentaskan, silakan buka video berjudul Pertama di Dunia, Wayang Baja Nek Salum di YouTube Tata Logam Lestari. Mari, cintai produk dalam negeri, hargai ide, seni, dan budaya Indonesia.